Haleluya, puji Tuhan, kita sudah berada di hari yang baru setiap hari karena Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita baru setiap hari. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk sama-sama ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti saya katakan bahwa selama beberapa hari ini kita membahas tentang hati yang baru, yang diperbaharui, dan roh yang baru. Nanti akan lanjutannya di hari yang akan datang. Nah, sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Kitab Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Demikian kata firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberikan engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah secuplik dari seluruh bagian firman Tuhan yang diucapkan Tuhan sendiri, Tuhan Allah, ketika Dia memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Jadi Tuhan punya maksud merendahkan hati orang-orang Israel itu dengan membiarkan mereka mengalami satu keadaan yang gak enak, yaitu lapar. Saudara bisa bayangkan kalau orang dalam kondisi lapar, itu emosi akan menjadi tinggi, betul nggak? Saudara mau anak Tuhan, bukan anak Tuhan, percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, itu natur kita ketika kita dalam kondisi lapar, itu pasti akan emosinya cepat tinggi dan gampang mempersalahkan orang lain, situasi, keadaan. Dan jika saudara ikut dalam sebuah rombongan seperti bangsa Israel yang kita tahu bahwa pemimpinnya tertinggi adalah Musa. Semua orang mempersalahkan Musa. Ngapain kamu bawa kami ke tempat ini di padang gurun? Udah lebih enak kita di tanah Mesir sana, Musa. Padahal di waktu yang sama, saudara, tadi dikatakan Tuhan itu nggak biarkan mereka lapar, tapi ada kalimat sambung, dan memberi engkau makan mana. Jadi nggak selama-lamanya, kadang-kadang pengalaman-pengalaman kelaparan itu, pengalaman kekurangan dan kemiskinan dalam kehidupan itu sebenarnya harus mendewasakan kita. Untuk supaya kita itu melihat bahwa Tuhan itu gak sekejam apa seorang pemimpin yang jahat dan brutal, enggak. Karena Dia adalah Bapa bagi kita. Waktu anak-anaknya hidup dalam kelaparan, waktu anak-anaknya hidup dalam kekurangan, di waktu yang sama Tuhan menyatakan mujizat mana turun dari langit. Apa poin penting dari sini, saudara, dari bacaan kita ini? Bahwa kita tuh harus punya hati yang teguh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan hanya kita mengalami mujizat mana turun dari langit dan kita berkata, oh Tuhan Yesus baik, Dia dahsyat, Dia hebat, Dia mulia. Tetapi di masa-masa kelaparan juga kita harus berkata, dari mulut ini harus selalu keluar ucapan syukur. Dengan maksud, nanti kita lihat ya, apa sih sebenarnya maksud Tuhan membawa mereka dibiarkan lapar dalam keadaan di padang gurun. Poin pentingnya di bagian ini. Untuk membuat engkau mengerti. Sama-sama katakan, untuk membuat engkau mengerti. Mengerti apa? Bahwa manusia katanya hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari bacaan ini ada satu pujian lama yang dikatakan, bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulutnya Allah. Jadi firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, dari mulutnya Allah menjadi makanan buat hidup kita. Itu yang kita perlu hari-hari ini, saudara. Bukan hanya cuma sekedar makanan yang kita makan asupan gizi tiap hari dan kemudian kita buang ke jamban. Orang lupa. Kekuatan kita apa sih? Firman Tuhan yang perlu kita makan, yang kita dengar tiap hari. Saudara, kalau sesering saudara membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat program Gema, saudara ulang. Pasti begitu menyentuh roh kita, itu akan menjadi kekuatan bagi hidup ini. Betul, kenyataannya memang kita dalam keadaan kekurangan, kelaparan mungkin, dalam keadaan miskin dan terlantar mungkin, atau
Apapun itu, keadaan gak akan salah saudara. Tetapi waktu ada kekuatan dari dalam, kita menjadi semangat lagi. Menjadi orang-orang yang gak gampang kalah dalam kehidupan. Tetapi kita menjadi orang-orang yang kuat, memiliki hati yang tangguh. Dan itu yang maunya Tuhan hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Hamba-Mu sudah mewartakan firman-Mu hari ini. Tetapi hamba-Mu percaya, hamba-Mu terbatas Tuhan. Kami minta Roh Kudus berbicara lebih lagi, roh hikmat dan wahyu bagi setiap pemirsa Gema, sehingga mereka juga mengalami kekuatan, hati mereka teguh bahwa ada makanan yang jauh lebih hebat, yaitu firman-Mu. Firman yang keluar dari dalam mulut Allah itulah yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Itu yang kami perlu hari ini, supaya hidup kami tidak mempersalahkan siapapun, tetapi kami berpegang teguh kepada janji firman Tuhan yang ya dan amin. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua.